Rakyat desa di sekitar Prambanan masih mengenang kisahnya. Wayang Purwa kadang menyebutnya sebagai Raja Radiardi yang tidak menaklukkan orang, tapi menaklukkan hati Dad. Penutup Balitung tidak pernah pergi, ia datang dari lereng Merapi, hidup di tengah hutan prasasti, dan pergi dengan tenang ke dunia para dewa. Tapi sesungguhnya Balitung tidak pernah benar-benar pergi. Ia adalah suara dalam batu candi, semilir dalam angin Merapi, dan jiwa dalam naskah-naskah lontar kuno. Ia adalah Raja Balitung, Sri Darmodaya Mahasambhu, yang agung dalam cahaya Dharma. Warisan Raja Balitung, pilar abadi negeri Medang. Satu pengukuhan struktur kerajaan Mataram, Raja Balitung mewariskan kerangka pemerintahan yang tertata rapi. Ia adalah tokoh penting yang memperjelas sistem pembagian wilayah, bumi dan jabatan rakai sebagai pemimpin daerah, menghubungkan pusat dan daerah melalui sistem sima, tanah perdikan, dengan surat-surat prasasti resmi sebagai bukti hukum dan kekuasaan. Ini menciptakan sistem birokrasi awal yang kuat, menjadi dasar pengelolaan wilayah Jawa selama berabad-abad. 2. Legitimasi melalui sejarah. Prasasti Mantiasih. Balitung membuat Prasasti Mantiasih yang mencantumkan daftar raja-raja Mataram sebelumnya. Ini bukan sekadar dokumentasi, melainkan strategi politik cerdas untuk menegaskan dirinya sebagai penerus sah dari Wangsa Sanjaya, menyatukan kembali keturunan raja-raja terdahulu yang tercerai. Warisan ini penting karena memperkenalkan kesadaran dinasti dan legitimasi berbasis sejarah, sesuatu yang langka di masa itu dan ditiru oleh para raja berikutnya. 3. Pengangkatan bahasa Jawa kuno sebagai bahasa negara. Di masa sebelumnya, prasasti banyak ditulis dalam Sanskerta, tapi di era Balitung, bahasa Jawa kuno menjadi dominan dalam penulisan prasasti, terutama dalam dokumen hukum, pemerintahan, dan budaya. Ini merupakan langkah penting dalam nasionalisasi identitas Jawa, menunjukkan kebanggaan lokal, dan menjadikan bahasa rakyat sebagai alat kekuasaan, budaya, dan spiritual. 4. Harmoni antara agama, Hindu dan Buddha, di tengah dunia yang sering diguncang oleh konflik keagamaan. Balitung mengajarkan nilai langka, toleransi, dan harmoni spiritual. Ia mendukung pembangunan candi Hindu seperti Prambanan. Ia juga memelihara dan memperindah candi-candi Buddha seperti Plausan. Ia menghormati Brahmana dan biksu, serta menyatukan umat melalui tanah sima untuk keperluan bersama. Inilah warisan yang menjadikan Jawa sebagai tanah damai antar iman, di mana perbedaan bukan ancaman, melainkan kekayaan. 5. Pengembangan dan perawatan candi-candi agung. Walau bukan pendiri utama Candi Prambanan, Balitung diduga kuat melanjutkan pembangunannya serta mendukung renovasi dan pelebaran kompleksnya. Di masanya, Plausan dipercantik dan diperluas. Prambanan dijadikan pusat pemujaan Trimurti yang lebih terorganisir,